Ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam memilih kata ketika menyampaikan sebuah pesan bisnis, antara lain B. Menggunakan kalimat yang singkat meskipun waktu yang diberikan untuk menyampaikan pesan cukup banyak. Mengikuti perkembangan teknologi yang semakin canggih, komunikasi di pasar global juga ikut beralih dari massa kepada digital. Berikut ini tantangan komunikasi di pasar global, antara lain A. Jawabannya benar semua. A, B, D, dan E. Jawabannya benar semua ya. Mengapa bagian awal dari suatu pesan yang sangat penting untuk memperhatikan atau perlu dilakukan revisi? Karena memiliki dampak yang paling besar bagi penerima, sehingga bagian awal harus relevan, menarik, dan sesuai dengan kemungkinan reaksi pertama. Ande adalah seorang pengusaha keripik pisang sedang melakukan tawar-menawar dengan petani pisang. Demi berlangsungnya usaha Andi, maka dia harus menjalin hubungan dengan para petani pisang di desa. Jenis komunikasi apa yang dilakukan oleh Andi dan para petani? Komunikasi interpersonal. Beberapa fungsi dan komunikasi interpersonal antara lain: 1. Anita sebagai pengusaha minyak kelapa berkomunikasi dengan petani kelapa, banyak mengetahui bagaimana kelapa yang bagus. Yang kedua, mempererat hubungan antar pebisnis dengan pemasok kelapa. Yang ketiga, meskipun berkomunikasi tapi tidak saling mempengaruhi karena hanya dilakukan oleh beberapa orang. Memiliki banyak pengalaman dan wawasan karena banyak melakukan percakapan. Fungsi komunikasi interpersonal yang benar adalah 1, 2, dan 4. C itu jawabannya. Anda melamar pekerjaan di sebuah perusahaan dan seminggu kemudian Anda mendapat panggilan untuk interview. Beberapa pertanyaan dilontarkan kepada Anda dalam rangka menguji kemampuan Anda sehingga dapat diterima bekerja di perusahaan tersebut. Kasus ini termasuk ke dalam komunikasi verbal. Pesan bisnis dapat diproduksi secara manual dan menggunakan komputer atau elektronik. Apabila Anda menjadi pelaku bisnis, apa yang Anda gunakan untuk memproduksi pesan? Memproduksi pesan secara elektronik agar lebih efektif dan menarik. Dalam menulis sebuah pesan, tahapan yang pertama harus dilakukan adalah B. Menentukan objek apa yang akan disampaikan. Di era industri 4.0 sekarang ini, semua orang melakukan komunikasi tanpa harus bertemu raga. Rekan bisnis yang jauh bisa jadi dekat dan bisa melakukan perbincangan meskipun berbeda negara. Hal ini dapat disebut dengan komunikasi dalam dunia digital. Para pelaku bisnis kebanyakan tidak benar-benar menulis pesan. Berikut ini adalah kesalahan yang sering dilakukan oleh pelaku bisnis. C. Semua benar. Itu udah selesai. Apabila Anda membuka sebuah usaha rumah makan, maka harus melakukan promosi agar pelanggan tahu dengan produk yang ditawarkan kepada pelanggan. Karena ini adalah usaha baru dan memerlukan media yang dapat harga yang murah. Salah satu media yang dapat digunakan adalah media visual. Jenis media visual seperti apa yang dapat digunakan oleh Anda? C. Baliho. Anda memiliki perusahaan yang menyediakan jasa untuk pariwisata dan untuk suatu saat seorang pelanggan memesan melalui media sosial berdasarkan iklan yang telah dipasang. Setelah perjalanan brand pariwisata Anda, pelanggan terus melakukan komunikasi. Hal semacam ini merupakan salah satu fungsi media sosial untuk membina relasi dengan pelanggan. Berikut adalah kegiatan dalam membuat pesan singkat mengenai keripik singkong, antara lain: 1. Menambahkan varian rasa keripik singkong pada pesan yang dibuat. Memulai menyusun kalimat tentang pesan yang akan disampaikan oleh komunikator kepada pelanggan tentang panjang banget ini kalimatnya ya. Urutkanlah semua secara benar susunan dalam
membuat pesan singkat. 3, 2, 1. Mencari tahu, memulai, menambahkan varian. Oke. Dulu untuk melakukan komunikasi bisnis harus menulis surat kemudian dikirim melalui pos dan menggunakan waktu yang lama untuk sampai, memperlambat sampainya pesan dari produsen kepada pelanggan. Di era revolusi ini, apa yang harus dilakukan oleh produsen untuk mempermudah komunikasi? C. Menggunakan media digital berupa email untuk mengirim pesan. Ketika seorang audien mulai tertarik dengan produk Anda, jelaskan dan ingin bekerjasama sebagai seorang komunikator bisnis, pendekatan seperti apa yang akan Anda lakukan untuk menyampaikan pesan positif. B. Melakukan pendekatan langsung. Ketika pergi ke mall, maka melihat banyak diskon baju 50%, padahal sebelum diskon harga baju tersebut telah dinaikkan, sehingga harga yang akan bayar sama dengan harga baju tanpa ada diskon. Berdasarkan kasus tersebut, pemberian diskon termasuk pesan positif, good news. Meskipun media digital sangat banyak digunakan untuk promosi terutama di era sekarang ini, meskipun menggunakan media digital terbilang murah dan lebih praktis serta dapat diketahui oleh seluruh dunia, namun produsen juga menggunakan media komunikasi visual yang untuk memperkenalkan produknya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya adalah B. Karena media visual mampu mendapatkan perhatian dari mata dan membuat pesan tersebut dapat diingat oleh pelanggan. Di era digital sekarang ini, survei terhadap suatu pelanggan mengenai brand yang diminati atau produk yang banyak dicari bukan itu saja. Semua data paling penting tentang pelanggan dapat diperoleh dengan sangat mudah. Hal ini dapat dilakukan dengan B. Menggunakan media sosial karena lebih praktis. Promosi bisa dilakukan dengan mudah dan semua orang ada di dunia dapat melihat, tidak perlu melakukan pertemuan ketika melakukan komunikasi dalam bisnis. Selain itu, kita juga mampu memperoleh informasi terupdate dari berbagai belahan dunia. Segala kemudahan ini merupakan fungsi dari media sosial. Hal terakhir, apabila Anda sebagai komunikator bisnis akan mempromosikan mengenai produk yang terbuat dari singkong, sementara Anda sebagai komunikator tidak memiliki wawasan yang baik tentang produk yang terbuat dari singkong, apakah pesan ajakan Anda sampaikan dapat diterima oleh audien? Pesan yang disampaikan tidak dapat merubah atau mempengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku seseorang. Tiara melakukan pemaparan secara keseluruhan dari laporan 2. Tiara secara rinci hal yang terpenting relevan tentang laporan, melakukan perincian yang jelas tentang suatu laporan, menjelaskan maksud dari suatu laporan dan tujuan. Urutkanlah pokok-pokok dalam suatu laporan. 2, 3, jawabannya adalah 4, 2, 1. Ini ya, yang benar A, 4, 2, 1. Anastasia seorang audien yang sibuk dan suka memutuskan dengan cepat serta selalu ingin informasi yang terbaru serta netral. Cek. Anastasia seorang audien yang sibuk dan suka memutuskan dengan cepat serta selalu ingin informasi yang terbaru serta netral. Menganalisis sesuatu yang dengan sangat baik. Berdasarkan hal tersebut, cara menyusun kerangka laporan seperti apa yang cocok dengan audien seperti di atas. B. Jawabannya deduktif. Anita ingin membuat sebuah usaha baru, maka ia harus membuat sebuah perencanaan usaha baru yang akan dirintisnya. Perencanaan tersebut dituangkan dalam bentuk proposal usaha. Yang benar. Apabila Anda menulis isi laporan kemudian mengurutkan dari yang lebih diprioritaskan kepada yang tidak terlalu diprioritaskan,
Berdasarkan hal ini, maka termasuk ke dalam tahap menyusun isi laporan yang mana berdasarkan tingkat pentingnya. Apabila Anda seorang manajer di sebuah perusahaan, agar Anda dapat mengetahui semua kejadian-kejadian di dalam bagian yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Anda, maka Anda harus memperhatikan laporan pengawasan dan pengendalian informasi. Beberapa laporan seperti laporan personil, laporan pembelian, laporan produksi, dan lain-lain. Hal ini merupakan laporan menurut subjeknya. Dalam pembuatan perencanaan proposal dan pelaporan usaha, langkah yang paling utama kita lakukan adalah menentukan masalah. Sebelum Anda memproses informasi, terlebih dahulu Anda harus menemukan informasi yang akan diproses. Setelah Anda menemukan informasi, apa yang selanjutnya Anda lakukan? Mengevaluasi informasi. Bila akan membuat proposal usaha, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat format kerangka, yakni proporsional pada setiap bagian-bagiannya. Yulia akan membuat sebuah rencana usaha dengan menetapkan waktu pelaksanaan dan menentukan sumber informasi yang akan digunakannya. Dalam membangun sebuah usaha, bentuk rencana yang dibuat Ani adalah rencana informal. Anda presentasi di depan audien dengan sekali menggerakkan tangan. Anda bersandar dengan audien agar suasana menjadi tidak tegang, dan lain-lain. Yang manakah yang termasuk ke dalam cara yang dapat digunakan presenter untuk menarik perhatian audien? 1, 2, 3, dan 5. Apa yang harus dilakukan oleh presenter dalam menganalisis audien? Mencari tahu latar belakang audien seperti sosial ekonomi, usia, hobi, pendidikan, pekerjaan, pengalaman, dan jumlah audien. Nomor 3, apabila Ilham mempunyai tulisan tangan yang jelek dan jumlah audiennya banyak, maka Ilham jangan menggunakan media papan tulis hitam dan putih. Dewi melakukan presentasi. Tiba-tiba dia merasa tidak percaya diri dan tersengal-sengal dalam berbicara. Apa yang harus Anda lakukan bila mengalami seperti Dewi? Menundukkan kepala dan alihkan fokus pada audien, dan latihan pernafasan akan membuat Anda lebih santai. Di bawah ini merupakan rahasia untuk mengembangkan rasa percaya diri pada presenter menurut Peter Benter. Menurut Saker, memulai presentasi dengan perlahan-lahan dengan punggung dan dagu agak tegak. Mengapa faktor yang menjadi penentu seorang berhasil dalam melakukan presentasi? Hal satunya adalah tingkat percaya diri dari presenter. Karena dengan percaya diri, maka presenter dapat menyampaikan pesan dengan baik tanpa ada rasa gemetar dan wajah yang tegang. Presentasi bisnis juga harus melakukan persiapan sebagai berikut, yakni A dan B harus dipersiapkan secara baik. Salah satu faktor penentu keberhasilan presentasi di samping materi dan media yang digunakan juga faktor keterampilan praktis presentasi, yakni B, C, D. Benar. Salah satu tip untuk melakukan presentasi bisnis secara efektif antara lain adalah membuat pokok pikiran presentasi bisnis yang akan disampaikan kepada audien. Yohana akan melakukan presentasi bisnis. Maka apa yang harus dipersiapkan Yohana sebagai presenter ketika akan melakukan presentasi? Mempelajari materi yang akan disampaikan oleh presenter.